Ternyata, tanpa kita sadari, di setiap hari kita di kehidupan modern ini kita sudah bergantung pada energi listrik, sehingga kebutuhan energi di dunia makin terus meningkat. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya dari mana listrik itu berasal? Jadi, di beberapa negara ternyata listrik sudah dihasilkan dari sebuah proses yang terjadi di dalam inti atom yang lebih kecil dari yang kita bayangkan, di mana 1 kilogram uranium yang mengalami proses ini bisa menghasilkan energi yang setara dengan membakar 3.000 ton batu bara. Dan dengan itu, proses ini yang disebut fisi nuklir. Nah, dari proses tersebut ternyata bisa menggerakkan reaktor nuklir sehingga bisa menyuplai listrik jutaan rumah di seluruh dunia yang mungkin termasuk ke rumah kalian. Halo semuanya, saya Rantia Smiandaru dari Pendidikan Fisika B 2023. Pada video kali ini kita akan membahas tuntas dari karakteristik nuclear fission atau fisi nuklir. Dan dimana kita akan bahasnya dari bagaimana dan apa yang dihasilkan dengan energi yang luar biasa di dalamnya hingga bagaimana prinsip ini dapat menggerakkan PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir yang berasal dari reaktor nuklir sehingga dapat menyuplai listrik. Di mana pada pembahasan kali ini tentang karakteristik of fission, ini kita bagi beberapa sub lainnya, diantaranya adalah pengertian dan mekanisme fisi nuklir, kondisi terjadinya fisi nuklir, produk dari fisi itu sendiri, pelepasan energi pada fisi, reaksi berantai nuklir atau chain reaction, pengendalian reaktor, dan aplikasi reaktor air yang bertekanan, yang dimana kita akan memfokuskan pada pressurized water reactor. Oke, sebelum lebih lanjut, seperti biasa kita harus tahu dulu nih dasarnya, yaitu apa itu fisi nuklir atau nuclear fission itu sendiri. Nah, jadi di sini saya sudah membagi menjadi dua, di mana kita akan bahas dulu untuk pengertian fisi itu sendiri. Fisi adalah salah satu reaksi inti yang paling penting untuk menjadi dasar pembangkitan energi pada reaktor nuklir di modern saat ini. Dan sehingga fisi nuklir itu sendiri adalah reaksi inti ketika sebuah inti berat membelah menjadi dua inti yang lebih ringan, sehingga proses ini yang biasanya terjadi setelah inti menyerap beberapa neutron yang menghasilkan dua fragmen inti baru. Dan nantinya fisi ini juga akan melepaskan beberapa neutron bebas dan energi yang sangat besar. Lanjut, di sini ada gambaran terlebih dahulu di mana saat balon yang terlalu penuh akan meletus. Nah, dalam sekejap, satu benda yang awalnya utuh akan terpecah menjadi beberapa bagian dan melepaskan energi ke sekitarnya. Yang kalian lihat saat ini merupakan hasil reaksinya di mana uranium 235 ini menyerap satu neutron menjadi uranium 236 yang tidak stabil sesaat, lalu membelah menjadi barium 141 dan krypton 92, disertai 3 neutron baru dan energi sekitar 200 mega elektron volt. Berikut lebih lanjut untuk penjelasan mekanisme fisi uranium 235, di mana inti yang terbentuk menjadi tidak stabil karena memiliki energi yang berlebih, sehingga inti uranium 235 menyerap neutron thermal yang membentuk inti uranium 235 dalam keadaan tereksitasi. Lalu dilanjut dengan pembelahan yang merupakan salah satu kemungkinan jalur fisi yang umum terjadi pada uranium 235, yang dimana inti uranium 236 ini mengalami deformasi dan akhirnya membelah menjadi dua fragmen fisi yang lebih ringan, yaitu menghasilkan barium 141 dan krypton 92. Dilanjut dengan pelepasan neutron, di mana selain menghasilkan dua fragmen fisi, reaksi ini melepaskan juga sekitar 2 hingga 3 neutron yang bebas, di mana neutron-neutron inilah yang dapat memicu fisi pada inti uranium 235 lainnya yang memungkinkan terjadinya reaksi berantai atau chain reaction. Dan diakhiri dengan pelepasan energi, di mana dari massa total produk fisi lebih kecil dibandingkan massa awal sebelum reaksi, sehingga terdapat selisih massa atau mass defect yang dikonversi menjadi energi sesuai persamaan Einstein, yaitu E sama dengan mc², yang dimana peristiwa fisi uranium 235 ini juga melepaskan energi yang sekitar
200 mega elektron volt. Namun ternyata tidak semua inti ini dapat mengalami fisi dengan mudah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ternyata tidak semua atom itu bisa mengalami fisi karena ada beberapa kondisi penting yang harus dipenuhi. Yang pertama, inti harus bersifat fisil, di mana inti itu harus mengalami fisi setelah menyerap neutron yang berenergi rendah. Contohnya seperti uranium-235, plutonium-239, dan sebaliknya seperti uranium-238 ini tidak mudah mengalami fisi oleh neutron yang termal. Seperti yang kalian lihat saat ini merupakan perbandingan dari uranium-235 dan uranium-238. Pada fissionable material pada uranium-238 ini membutuhkan neutron yang berenergi tinggi sehingga neutronnya cepat untuk bisa spin. Yang kedua ini ada konsep kritikal massa, di mana pada konsep kritikal massa ini adalah jumlah minimum material fisil yang diperlukan agar chain reaction bisa sustain sendiri. Nah, pada uranium-238 ini di bawah kritikal massa neutron yang dilepaskan terlalu banyak yang kabur tanpa menabrak inti lain sehingga menyebabkan reaksinya mati. Lalu di atas critical mass ada reaksi bisa yang berkembang eksponensial, di mana pada proses ini terjadilah bom atom. Dan yang ketiga jenis neutron yang sangat penting yaitu neutron thermal, di mana yang sudah dimodernisasi jauh lebih efektif untuk uranium-235 karena dari uranium-235 ini ada cross section yang lebih besar. Dilanjut, jika reaksi fisi ini berhasil terjadi, maka menghasilkan beberapa produk. Di antaranya adalah yang pertama ada fission fragments atau fragmen fisi yang merupakan dua inti baru hasil pembelahan. Di mana fragmen fisi ini sebagian besar produk memiliki nomor massa sekitar 95 hingga 140. Lalu yang kedua ada prom neutrons atau neutron prom yang dilepaskan hampir seketika setelah fisi. Yang jumlah rata-ratanya ini sekitar 2 hingga 3 neutron per fisi. Di mana pada hasil neutron ini yang akan memungkinkan terjadinya reaksi berantai. Lalu hasil yang ketiga adalah delayed neutrons. Sebagian kecil neutron ini muncul beberapa saat setelah fisi akibat peluruhan dari produk fisi radioaktif. Yang dimana ini juga jumlahnya kurang dari 1%, tetapi sangat penting untuk pengendalian reaktornya. Lalu produk yang keempat adalah gamma radiation. Energi yang dilepaskan dalam bentuk radiasi gamma ini harus diperhitungkan dalam desain reaktor. Sehingga selain menghasilkan berbagai produk dari reaksi fisi ini, ternyata fisi juga menghasilkan energi yang sangat besar. Di antaranya, sumber energi fisi ini berasal dari perbedaan massa antara keadaan sebelum dan sesudah reaksi. Nah, dari massa total produk fisi ini ternyata selalu sedikit lebih kecil daripada massa total reaktan. Nah, perbedaan inilah yang disebut dengan massa defect atau delta M. Nah, pada persamaan yang menurut Einstein ini yaitu E sama dengan mc kuadrat, di mana sebagian massa akan berubah menjadi energi. Dan untuk satu reaksi fisi uranium-235 ini memiliki energi yang dilepaskan sekitar 200 mega elektron volt. Nah, energi ini ternyata nilai jauh lebih besar dibandingkan energi reaksi kimia biasa loh. Nah, berikut adalah tabel hasil perkiraan distribusi energi yang dihasilkan dari reaksi fisi. Jika kalian amatin tabelnya, ternyata sebagian besar energi ini dibawa oleh fragmen fisi yang bergerak sangat cepat dan kemudian berubah menjadi panas. Lalu, neutron yang dihasilkan selama fisi ini ternyata mampu memicu fisi berikutnya, yaitu karakteristik fisi yang paling dahsyat dan paling penting untuk dipahami, yaitu kemampuannya dalam menghasilkan chain reaction atau reaksi berantai. Yang seperti kalian lihat saat ini adalah ketika satu neutron membelah satu inti uranium-235 yang dilepaskan rata-rata itu hingga 2-4 neutron baru. Dan di mana neutron-neutron ini bisa pergi lagi untuk membelah lagi 2-3 inti lainnya, yang kemudian melepaskan lebih banyak neutron lagi dan seterusnya secara eksponensial. Nah, dalam reaksi ini juga dapat dikarakterisasikan chain reaction ini menggunakan neutron multiplication factor yang disebut K efektif atau KF. Nah, jika KF kurang dari 1, maka
kritikal yang membuat reaksinya mati. Nah, jika KF-nya sama dengan 1, maka kritikal yang membuat reaksi sustain stabil. Namun jika KF-nya ini lebih dari 1, maka superkritikal yang membuat reaksi tumbuh eksponensial di reaktor nuklir. Nah, pada chain reaction ini tujuannya adalah menjaga agar KF-nya tepat di angka 1, maka kondisi kritikalnya dikatakan stabil. Nah, ternyata reaksi ini bisa stabil jika dapat dikendalikan dengan reaktor control atau pengendali reaktor. Komponen utamanya yaitu adalah pertama control rods atau batang kendali yang memiliki kemampuan menyerap neutron sangat baik seperti batang di boron, kadmium, ataupun hafnium. Jika semakin banyak batang kendali yang dimasukkan, maka semakin banyak juga neutron yang diserap, dapat mengatur laju fisi dan mengontrol daya reaktor yang membuat reaksi fisi melambat. Lalu yang kedua adalah moderator yang berfungsi untuk memperlambat neutron cepat hasil fisi menjadi neutron thermal. Neutron thermal ini memiliki peluang lebih besar untuk menyebabkan fisi pada uranium-235 sehingga reaksinya dapat berlangsung lebih efisiensi. Yang ketiga yaitu ada delayed neutrons, di mana sebagian kecil neutron ini kurang dari 1% total dari neutron fisinya, dilepaskan beberapa saat setelah reaksi fisi yang terjadi. Walaupun jumlahnya sangat sedikit, namun keberadaannya sangat penting karena memberikan waktu bagi operator dan sistem kontrol untuk menyesuaikan kondisi reaktor agar bisa dikendalikan dengan aman. Sehingga prinsip-prinsip inilah yang digunakan pada reaktor pembangkit listrik modern, terutama pada PLTN. Nah, setelah memahami prinsip reaktor kontrol tadi, kalian bisa lihat di sini video mekanisme bekerja di dalam inti reaktornya, di mana pada batang yang berwarna gelap ini merupakan control rods atau batang kendali, sedangkan batang lainnya ini merupakan full rods yang berisi bahan bakar nuklir seperti uranium-235. Nah, ketika reaktor beroperasi, neutron hasil fisi akan menumbuk inti bahan bakar dan memicu reaksi fisi berikutnya. Jika jumlah neutron yang tersedia terlalu banyak, maka laju fisi akan meningkat. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka digunakan batang kendali. Nah, saat batang kendali dimasukkan lebih dalam ke inti reaktor ya, maka semakin banyak neutron yang diserap. Akibatnya jumlah neutron yang tersedia untuk memicu fisi juga akan berkurang. Seperti yang kalian lihat di pojok kanan atas, terdapat KF yang dimana juga ikut menurun. Berikut untuk salah satu penerapan fisi nuklir yang paling banyak digunakan saat ini adalah pressurized water reactor, yaitu proses pembuatan listrik menggunakan tenaga nuklir yang dimulai dengan pemecahan atom uranium di dalam reaktor. Sehingga proses ini disebut fisi yang dapat menghasilkan panas, sehingga dalam reaktor air yang bertekanan panas dari air yang mengelilingi bahan bakar nuklir akan dijaga tetap bertekanan untuk mencegah mendidih. Lalu air panas dialirkan dari bejana reaktor ke generator uap, di mana air akan mentransfer panas untuk merebus air dan menghasilkan uap dalam sistem kedua, yaitu uap non-radioaktif. Dari generator uap tersebut akan memutarkan turbin yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Setelah uap digunakan di turbin, maka uap akan dialirkan ke kondensor, di mana uap didinginkan dan dikondensasikan kembali menjadi air. Kemudian dipompa kembali ke generator uap untuk dipanaskan dan digunakan kembali. Oke, tadi kita sudah membahas ya pembahasan dari karakteristik of fission. Sekarang kita akan membahas soal di mana ada soal nih, hitung energi yang dilepaskan atau Q value pada reaksi yang diketahui. Dengan terdapat ada tabel juga yang berisi tentang nuklida dan massa atom yang dengan satuan U. Pembahasannya adalah pertama kita membahas dulu untuk mencari massa total sebelum reaksi, di mana persamaannya itu adalah massa awal sama dengan rasutan dari massa reaktannya tersebut. Dengan massa uranium-235-nya ini sebesar 235,0439 plus massa neutronnya adalah 1,0087 yang menghasilkan massa total sebelum reaksinya itu adalah 236,0526. Oke, setelah tadi kita udah mencari nih massa total sebelum reaksi, sekarang kita mencari massa total sesudah reaksinya menggunakan persamaan massa akhir sama dengan resultan massa produknya, di mana kita menemukan massa akhirnya itu adalah 235,8598 U. Lalu kita juga mencari divide massa dengan persamaan
massa awal dikurang massa akhir. Nah, tadi massa awal yang sudah kita hitung adalah sebesar 236,0526 dikurang massa akhirnya yaitu 235,8598 menghasilkan defect massanya yaitu 0,1928 U. Lalu juga kita dapat mencari juga energi yang dilepaskannya, yaitu adalah Q yang kita cari menggunakan rumus Einstein, yaitu E sama dengan delta mc kuadrat, yang menghasilkan energi yang dilepaskan sekitar 179,6 mega elektron volt, atau dapat dibulatkan menjadi 180 mega elektron volt. Dan kesimpulannya, energi sebesar kurang lebih 180 mega elektron volt ini muncul karena massa total produk fisi lebih kecil daripada massa total reaktannya. Oke, setelah tadi membahas materi dan pembahasan soal, dapat disimpulkan nih ternyata fisi nuklir ini membelah inti berat menjadi inti yang lebih ringan serta melepaskan neutron dan energi besar. Dan terjadinya fisi ini dipengaruhi oleh material fisil, energi eksitasi, dan neutron thermal yang menghasilkan fragmen fisi, neutron, dan radiasi yang dapat memicu reaksi berantai atau chain reaction. Dan energi fisi ini berasal dari defect massa dan mencapai sekitar 200 mega elektron volt per fisi. Dan reaksi berantai ini juga dikendalikan menggunakan control rods, moderator, dan delayed neutrons. Dan konsep fisi ini ternyata juga diterapin dalam pressurized water reactor atau PWR untuk menghasilkan energi listrik. Jadi, itulah karakteristik utama nuclear fission yang merupakan salah satu fenomena fisika paling powerful yang pernah dimanfaatkan manusia, serta pemahaman mendalam tentang karakteristiknya adalah fondasi dari seluruh teknologi nuklir modern. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini membantu pemahaman kalian tentang karakteristik fisi, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. See ya!